Dan saya Ronald Ulindo. Selamat datang di YouTube channel Belajar Bisnis Syariah, series Q&A Islamic Finance. Sobat Ekshar sekalian, YouTube ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia. Dan kami telah melakukan berbagai survei tentang berbagai pertanyaan yang ada muncul di masyarakat tentang keuangan syariah. Nah, dalam series Q&A ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan satu persatu. Ya Sobat Ekshar, tapi perlu kami sampaikan di sini bahwa kita tidak akan membahas terlalu detail soal aspek fikih muamalah atau soal syariahnya. Walaupun Nuha ini sendiri adalah alumni dari Universitas Al-Azhar untuk S1-nya dan Durham University untuk S2-nya di dalam program Master in Islamic Finance. Sobat Ekshar, Pak Ronald ini merupakan PhD holder in Islamic Banking and Finance dari International Islamic University Malaysia. Beliau juga pernah menjadi Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Beliau juga pernah menjadi Head of Implementation di Islamic Financial Services Board. Dan beliau juga merupakan Ketua dari Islamic Deposit Insurance Technical Committee dari International Association of Deposit Insurance atau IADI. Dan external expertnya International Monetary Fund atau IMF di bidang keuangan syariah. Ada beberapa alasan Sobat Ekshar mengapa kita tidak terlalu membahas perspektif syariah dalam Q&A ini. Pertama, karena isu-isu terkait fikih muamalah nanti akan kita bahas sendiri dalam program yang terpisah. Yang kedua, banyak teori dan praktek dalam keuangan syariah yang tidak sejalan, tetapi tidak banyak yang bisa menjelaskan alasan dibalik deviasi antara teori dan praktek itu sendiri. Nah, disinilah kita berusaha menjelaskan rasional dibalik perbedaan tersebut. Adapun alasan ketiga adalah diskusi keuangan syariah di Indonesia terkadang masih berkutat pada hal-hal yang bersifat basic atau dasar. Sedangkan banyak isu-isu terkait keuangan syariah yang perlu penjelasan atau perlu jawaban dan perlu solusi. Nah, disinilah kita akan membahas lebih dalam mengenai isu-isu tersebut daripada hanya sekadar membahas perdebatan yang mungkin tidak terlalu perlu. Tetapi Sobat Ekshar, tentunya kita tidak bisa lepas dari isu fikih dan syariah pada umumnya. Sama dengan isu pertama yang kita angkat pada episode kali ini, kita akan membahas pertanyaan tentang benarkah bunga bank itu bukan riba? Dengan demikian, bunga bank itu tidak haram. Ini banyak loh Pak yang ngomong bahwa bunga bank itu tidak riba. Jadi gimana Pak? Iya Nuha, jadi memang banyak yang mengatakan bahwasanya bunga bank konvensional itu tidak riba. Jadi mereka sepakat bahwasanya riba itu haram, tapi bunga bank itu tidak riba. Jadi bunga bank itu sendiri tidak haram. Oleh sebab itu mereka menggiring isu ini kepada isu-isu khilafiyah, hanya perbedaan pendapat antara para ulama saja. Jadi silakan pilih yang mana yang paling kita percayai. Tapi sebelum kita menjawab itu benarkah bunga bank itu tidak haram, mungkin Nuha perlu menjelaskan sedikit nih, karena kan alumni Kairo kan. Terus perlu menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya riba itu? Iya Sobat Ekshar, jadi singkatnya riba sering didefinisikan sebagai tambahan, khususnya tambahan yang tidak jelas justifikasinya. Riba dapat ditemukan dalam hutang piutang dan jual beli. Contoh riba yang sering kita temukan sekarang itu adalah mensyaratkan adanya tambahan ketika hutang itu dibayarkan, dan juga mengenakan denda apabila hutang terlambat dibayarkan. Sedangkan riba dalam jual beli terjadi pada pertukaran barang ribawi. Barang ribawi itu secara karakteristiknya berbagai macam. Yang pertama ada emas, perak, gandum, dan lain-lain sebagainya, yang sebenarnya pada zaman dahulu biasa digunakan dalam transaksi barter. Riba dalam jual beli dapat terjadi apabila pembayaran pada barang ribawi tersebut tidak dibayarkan secara tunai atau on the spot. Nah, Sobat Ekshar, mengapa riba itu dilarang? Nah, di sini mari kita bahas dari sudut pandang ekonomi saja. Nah, keberadaan riba dalam hutang piutang dapat menimbulkan kezaliman ataupun ketidakadilan. Misalkan, ada orang yang berutang untuk tujuan berusaha, akan tetapi belum tentu dia bisa menghasilkan pendapatan sesuai atau lebih tinggi dari bunga yang dipersyaratkan tersebut. Nah, apalagi kalau orang yang meminjam uang untuk kebutuhan hidup, ketika dia dikenakan bunga, dari mana dia dapat uang untuk membayarkan bunga itu tadi? Itu kan sesuatu yang bersifat tidak adil. Sedangkan riba dalam jual beli dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan dan kemungkinan adanya penipuan. Sehingga sebagai solusi, dalam satu kejadian di mana sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah ketika itu menjual satu sak kurma dengan kualitas tinggi dan menukarkannya dengan dua sak kurma dengan kualitas rendah,
Rasulullah meminta Bilal menjual terlebih dahulu satu sak kurma berkualitas tinggi itu tadi, dapat uang dari situ, dan uang tersebutlah yang digunakan untuk membeli dua sak kurma dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi ada mekanisme pasar di situ yang memastikan terjadinya transaksi atau pertukaran yang adil di antara penjual dan pembeli. Nah, dari penjelasan tentang riba ini, Nuha, apakah ada ulama yang berselisih paham tentang definisi riba? Rasanya enggak sih Pak, mayoritas ulama rasanya sudah sepakat dan sumber Quran dan hadis juga sudah cukup jelas. Nah, betul Sobat Eksyar. Jadi sebenarnya ulama sudah sepakat tentang apa riba itu. Cuman memang akhir-akhir ini orang mempertanyakan, ya memang ulama sepakat soal riba, tapi ulama tidak sepakat tentang bunga bank itu adalah riba. Sama nih sama kasus kita lebaran, Nuha. Iya Pak. Ya, semua ulama sepakat lebaran itu jatuhnya pada 1 Syawal. Tapi bagaimana cara menentukan 1 Syawal? Nah, itu yang terjadi perbedaan. Betul Pak, jadi sebenarnya yang berbeda bukan ajarannya ya Pak, tapi bagaimana menginterpretasikan. Betul sekali. Untuk menjawab bunga bank itu haram atau tidak, mungkin kita perlu melihat dari sudut pandang ekonomi terlebih dahulu. Tapi apa saja Pak yang menyebabkan beberapa orang itu berpendapat bahwa bunga bank itu tidak haram? Jadi begini Nuha, ada beberapa alasan yang diberikan oleh orang-orang yang mengatakan bunga bank itu tidak haram. Pertama, tidak ada bank pada zaman Nabi SAW. Jadi riba yang dimaksud dalam Al-Quran itu mereka sampaikan itu bukan terkait tentang bunga bank. Nah, kemudian alasan yang kedua, mereka mengatakan larangan riba itu jatuh kepada individual yang memberi pinjaman dengan tambahan atau riba, bukan kepada suatu lembaga atau suatu organisasi. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya riba yang dilarang itu adalah riba atau bunga yang berlipat ganda. Sedangkan bunga pada bank syariah itu kan bukan berlipat ganda, paling hanya berapa persen saja. Yang keempat, mereka mengatakan riba itu terjadi saat ini karena konsekuensi kita menggunakan uang kertas. Beda kasusnya kalau pinjam-meminjam menggunakan emas. Lalu ada alasan yang kelima, mereka mengatakan simpanan pada bank itu bukan utang, juga bukan titipan. Sedangkan larangan riba itu dikenakan pada utang. Nah, karena dia bukan utang, ya jatuhnya ya bukan riba juga. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya ulama yang menyatakan bahwasanya bunga bank itu adalah riba hanya melihat secara tekstual saja. Harusnya dia juga melihat secara kontekstual, karena bank itu sendiri memiliki banyak manfaat dalam sudut pandang ekonomi, sehingga ketika menilai suatu bunga bank itu apakah halal atau haram, yang harus dilihat adalah maqasid asyariahnya. Lumayan banyak juga ya Pak alasannya. Sobat Eksyar, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang alasan-alasan ini, mungkin kita break sejenak dulu dan alangkah baiknya kita meresapi beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan. Baiklah, beli mentimun, beli es kelapa. Tetap stay tune, sampai jumpa.